Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu percobaan, pengujian dan juga simulasi mengenai alat yang sudah Anda saksikan sebelumnya, yaitu alat berbasis Arduino Uno. Ya, alat ini fungsinya adalah untuk mengukur suatu kepekatan daripada larutan, baik itu larutan kopi misalnya, atau larutan teh, atau larutan urin, mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga dari parameter kepekatan itu bisa dinilai apakah larutan tersebut aman untuk dikonsumsi atau berada pada kondisi yang sehat misalnya. Pada percobaan ini kami melakukan pengujian khususnya pada teh. Jadi pada teh itu kami berharap ada satu parameter yang bisa dinilai, yaitu kepekatannya, dan ini nanti akan dihubungkan, direlasikan dengan berapa jumlah teh yang dilarutkan dalam larutan tersebut, sehingga nanti kami akan melakukan analisis terhadap nilai kepekatan teh tersebut kepada jumlah daripada gram yang telah dilarutkan ke jumlah minimal teh yang, atau maksudnya jumlah maksimal daripada teh yang aman dikonsumsi tiap harinya, yaitu 8 gram. Untuk lanjutnya mungkin bisa teman-teman pelajari, dan juga pada kolom deskripsi telah saya cantumkan dan saya berikan dokumentasi dan juga dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk perancangan alat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi sudah Anda melihat bagaimana simulasi singkatnya di bagian pembuka tadi. Jadi saya ingin menekankan kembali bahwa ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kepekatan daripada teh, ataupun mungkin nanti akan bisa dikembangkan menjadi alat ukur kepekatan larutan-larutan lainnya ya, mungkin dari segi mungkin pengujian laboratorium ya, larutan-larutan yang memang harus diuji konsentrasinya, atau mungkin minuman-minuman ya seperti kopi, tapi dalam pengujian kali ini saya menggunakan teh, dan nanti implementasinya itu akan saya harap ini bisa diimplementasikan ya itu oleh proyek-proyek lainnya. Seperti yang saya tekankan di sini adalah proyek yang telah dilakukan, yang telah dibuat oleh salah satu senior kami, yaitu mengenai proyek Teh Zukuri, yaitu alat berbasis IoT yang berfungsi sebagai pembuat teh otomatis, yang bisa diatur bagaimana preferensi daripada teh tersebut menggunakan kepekatannya, suhunya, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini ini sebagai implementasi daripada pengaturan kepekatan daripada teh tersebut. Atau mungkin nanti bila ingin dikembangkan menjadi alat untuk mengukur kepekatan daripada urin misalnya, itu juga bisa dilakukan dari segi kesehatan atau kedokteran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang perlu dibutuhkan dalam alat ini. Yang jelas kita membutuhkan Arduino, bisa dilihat di sini bagian atas ya. Ini saya akan menampilkan rangkaian di sini. Kemudian nanti saya akan menampilkan di bagian kanan ini untuk pengkodeannya, termasuk nanti bagaimana kita melakukan konversi dari resistansi yang terbaca oleh sistem. Nanti kita konversi menjadi persentase, ataupun nanti bisa juga kita tentukan batasan-batasan untuk kemudian disebutkan bahwa larutan tersebut memiliki kepekatan yang melewati rata-rata, sehingga nanti bisa kita kembalikan ke referensi ya, berapa mungkin maksimal atau minimal teh yang harus dikonsumsi, atau setidaknya tidak menjadi batasan dalam konsumsi teh per harinya. Itu nanti akan kita bahas. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang diperlukan. Yang pertama kita membutuhkan Arduino. Di sini saya kebetulan menggunakan Arduino Uno karena saya tidak mempunyai Arduino yang lain ya. Tapi mungkin ini sudah cukup untuk alat yang akan kami rancang ya. Tetapi jika ingin dilakukan lebih
mungkin melakukan lebih efisien gitu, bisa menggunakan Arduino Mega ya, karena juga bisa dioperasikan ya, itu lebih mudah wirelessly gitu. Kemudian untuk selain Arduino tentu kita butuh kabel data ya. Ini mungkin bisa saya copot terlebih dahulu. Kabel data ini Arduino-nya. Ini Arduino-nya, kemudian kabel data dari Type B ya, type. Kemudian ke USB ini untuk mengupload dari Uno IDE-nya ke Arduino-nya. Nanti ini akan kita hubungkan USB-nya ke komputer. Kemudian kita juga membutuhkan kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk melakukan hubung pada Arduino dan juga komponen-komponen lainnya. Terus di sini kita juga menggunakan dua buah variable resistor ya. Yang satu ini saya gunakan untuk mengatur, kita akan hubungkan supaya bisa langsung disimulasikan. Ya, yang di sini untuk mengatur backlight ya daripada LCD I2C-nya. Ya, ini sebenarnya bisa langsung kita hubungkan ke resistor saja, tetapi saya tadi ini untuk keperluan daripada pengujian dan juga perekaman ya, supaya mudah dilihat oleh kamera. Kemudian di sini ada variable resistor yang saya gunakan untuk LDR ya, light dependent resistor. Jadi kita di sini menggunakan light dependent resistor dan juga LED sebagai media utama atau komponen utama. Saya menggunakan LED warna merah dan juga variable resistor. Variable resistor yang saya gunakan ini sama dengan yang saya genggam saat ini, itu adalah 50 kilo ohm. Kita juga bisa sebetulnya menggunakan resistor yang standalone ya. Selanjutnya saya juga menggunakan di sini ada resistornya seperti ini, penggunaan resistor ini saya hubungkan ke LED-nya. Ya, ini resistor 220 ohm. Kita hubungkan ke 5 volt ya, 5 volt VCC dan juga ke ground. Ya, itulah sebatas. Dan ini nanti ini adalah koneksi untuk ke ini sebagian ini adalah koneksi untuk ke LCD I2C-nya. Ya, singkatnya seperti itu. Untuk hubungnya mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Saya akan menampilkan ataupun melampirkan dokumen yang mungkin nanti sebagai acuan untuk teman-teman melakukan percobaan sendiri. Lalu untuk komponen utama yang tadi saya bilang, kita menggunakan LDR ya, light dependent resistor, dan juga LED yang saya pasang seperti ini. Dan ini dalam dokumentasi sebetulnya sudah kita lakukan pengujian yang berbeda-beda ya. Jadi di sini saya membuat wadah. Yang pertama di sini adalah wadah yang ditutup, cuma dilapis oleh penutup ya. Saya gunakan lakban di sini karena penggunaan lakban cukup memberikan penutup atau penghalang cahaya yang cukup signifikan. Ini kita tutup hingga atas, dan ini atasnya juga kita tutup nanti dengan tutup. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan resistansi yang muncul ketika kita lakukan pengujian. Baik, lanjut ke Arduino IDE. Kita akan menggunakan serial monitor untuk memantau data-data yang berlangsung selama pengujian. Kita melakukan inisiasi ya, dan juga setup untuk komponen-komponen yang digunakan seperti LCD, seperti ini untuk pin mode output untuk menampilkan bahwa nanti pada pin ke-13 ini akan menampilkan output LED ya, yang sudah tertanam langsung pada si Arduino-nya. Ini untuk LCD-nya, liquid crystal display-nya I2C. Kemudian saya inisiasi juga di sini variable light dan juga persen ya, nanti akan bisa lebih dipahami di bawah. Serial begin
Lalu kita lakukan pengkodean di void loop agar sistem ini berlangsung terus menerus dan kita bisa melakukan pengamatan tanpa batas. Ini light analog read karena saya menghubungkan light itu ke variable light itu ke pin A0 ya, seperti yang bisa nanti teman-teman lihat pada gambar. Bila light itu variable light ya, itu kurang dari 10, maka dia akan high, akan menampilkan LED menyala, dan bila lebih besar dari 10 akan menampilkan LED mati. Ini tadi kami gunakan untuk melakukan pengujian terhadap LED-nya dan juga LDR-nya, apakah LDR masih berfungsi dengan baik. Sehingga kami dapatkan di sini LDR-nya itu berada pada ini pada kondisi yang tidak ditaruh apa-apa dan tidak ditutup, berada pada nilai 840. Dan ini ada nilai persentase, yang mana persentase itu kami hitung di sini. Persen sama dengan 100 dikurang inisiasi light itu adalah float, sehingga kita didapatkan nilai yang tidak merupakan bilangan bulat ya. Kemudian saya bagi 840 ini saya ambil dari rata-rata nilai yang resistansi ya, yang didapatkan dari LDR. Ini adalah untuk keluaran LCD-nya ya. Jadi pada LCD seperti yang teman-teman lihat di sini, pada LCD-nya itu dia melakukan print pekat, yaitu persentase pekatan dan juga dari nilai yang dihasilkan dari LDR. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari Arduino IDE atau kode yang akan kami upload ke Arduino Uno-nya melalui kabel data. Baik, di sini saya melakukan pengujian tambahan. Ketika tombol ini saya pencet, maka dia akan menampilkan nilai 1 bila kepekatan itu berada di bawah 50% ya. Bila kepekatan itu di atas 50%, maka dia akan menambahkan nilai sebanyak 2 ya. Saya akan coba di sini. Saya akan coba menguji dengan menutup seperti ini dengan tangan saya, lalu saya pencet. Saya akan reset lagi. Akan saya pencet 2 detik. Ya, dia model tambahnya langsung 2. Sementara kalau saya pencet tanpa ada halangan ya, tanpa kepekatan itu berkurang 50%, maka nilai yang bertambah 1 menjadi 3. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Perlu untuk digarisbawahi bahwa penelitian ini atau uji coba ini banyak sekali batasan-batasan yang perlu dilakukan evaluasi ya. Karena banyak sekali mungkin error-error yang perlu diperhatikan, karena kami juga menggunakan variabel yang tidak begitu banyak ya, variabel penilaian dan juga variabel untuk melakukan percobaan yang lebih rumit, sehingga mungkin beberapa hal yang perlu saya tekankan terkait error-error adalah pengkodean yang tidak terlalu rumit. Itu juga perlu kita analisis kembali untuk menghasilkan persentase kepekatan yang lebih akurat dan tepat. Mungkin ada beberapa parameter-parameter yang menjadi penilaian keakuratan yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Mohon bisa untuk dilakukan feedback kepada kami, sehingga nanti untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi alat yang lebih baik, alat yang lebih jadi, itu bisa menjadi alat yang juga berproduksi secara efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.